Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bayu S bersama Pak Eka itu di belakang itu lagi motong pohon randu guys. Ini kemarin sebagian sudah dipotong sama Pak Eka. Tujuannya untuk pembuatan pagar guys. Tujuannya untuk pembuatan pagar. Jadi sebentar sebelum pagarnya nanti Bayu S perlihatkan. Jadi untuk teman-teman mungkin di luar daerah ya yang belum tahu tentang pohon randu. Jadi pohon randu itu yang dicari bukan pangi guys, bukan cabangnya, tetapi turusnya. Jadi nggak sembarangan guys, nggak sembarangan nandur untuk pohon randu. Kalau cabangnya itu nggak tukul atau nggak bisa tumbuh. Tapi kalau turusnya, suatu contoh misal turus kayak gini guys. Ini yang kecil-kecil ya. Turus itu satu batang yang menjalar ke atas. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah turus. Nah, ini masih kecil ya. Ini juga turus ini. Nah, coba tak perlihatkan. Nah, turus ini sebenarnya juga bisa turus ini, yang menjalar ke atas ini. Nah, tapi karena biar bersih ya, nah, diambil aja ini. Disisakan satu ini. Nah, kayak gini nih. Ini namanya turus. Jadi turus itu dalam satu cagak ya. Satu pohon randu itu biasanya ada satu, hanya dua, maksimalnya tiga. Jadi nggak banyak. Contohnya juga seperti ini. Nah, batang-batang seperti inilah yang bisa ditanam. Jadi kalau cabangnya itu nggak bisa, atau pangi ya guys ya. Lek pangi itu nggak kena. Nah, suatu contoh misal pohon randu yang sebesar ini ya, segini ini memerlukan waktu berapa bulan mas ini mas? 8 bulan itu. Nah, 7 sampai 8 bulan itu segini nih. Makanya untuk mencari pohon randu itu ya sulit ya gampang guys. Jadi karena di Banyuwangi itu tempatnya tanaman buah naga, mayoritas menggunakan pohon randu, jadinya ya enak aja. Cuma nggak segampang yang dikira. Jadi apal ya. Iya mas, Walaupun 7 bulan sampai 8 bulan itu juga terkadang perawatan ya. Mati juga ganti lagi sampai. Nah, juga perlu perawatan, tapi lek nandur di jarne ya gak iso ngene iki guys, turusnya guys. Nah, ini kan juga perawatan itu, sampai menjalar ke atas itu. Nah, itu kenceng guys. Nah, apalagi Harus dipruning, harus dipruning pangi, apalagi kalau teman-teman mintanya yang bagus ya. Kalau yang bagus itu juga agak sulit sebenarnya. Yang kenceng-kenceng, yang lurus-lurus itu. Nah, soalnya tanaman itu kan ada yang bengkok, ada yang biasanya ada yang lurus, nggak sama. Nah, nggak sama, jadi seperti ini. Dan juga ini selain turusnya atau batangnya ya, pohon randu ini juga daun-daunnya ini guys, ini lagi dikumpulin sama Pak Eka ini karena kambingnya, untuk makan kambing nih guys. Nah, ini bisa untuk makan kambing. Nah, ini seperti ini daun-daunnya, daun pohon randu untuk pakan kambing. Nah, jadi kambing bukan hanya daunnya guys, kalau tunas yang kecil-kecil kayak gini juga dihabiskan ini, pokoknya nggak keras. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, jadi ini sampai sana guys ya. Ini kemarin dipotongi sama Pak Eka, dipotong tujuannya memang mau tak pasang lampu guys, mau tak pasang lampu. Jadi kemarin habis metik guys ya, habis metik terus tahap persiapan untuk pemasangan lampu. Sebelum pemasangan lampu, tunas-tunasnya dipotongi terlebih dahulu. Tujuannya untuk pembuatan pagar guys ya. Karena kemarin sudah ada sebagian yang ditancap nih guys ya. Tak kasihkan kamera depan biar lebih jelas piye carane Bayu S menancapkan atau membuat pagar. Monggo silahkan disimak. Oke guys, sekarang tak perlihatkan pagar-pagar yang sudah ditancapkan kemarin. Nah, ini guys, ini turus randu guys ya. Turus randu atau tunas yang ada di atas tadi sudah ditancapkan untuk pembuatan pagar. Nah, ini guys, untuk pembuatan pagar. Jadi kemarin sudah Bayu S kasih bambu guys ya, tujuannya biar nggak goyang. Nah, ini tak kasih bambu satu dulu, nanti selanjutnya menyusul atasnya guys. Tujuannya biar bisa ngadeg
biar tidak goyang. Nah, ini guys. Oke. Nah, kayak gini nih. Dibuat kayak gini dulu aja guys, enggak apa-apa, karena biar nanti orang melihat ada pagarnya. Kalau di sini kalau ada pagarnya, walaupun orang bisa masuk guys ya, tapi kalau ada pagarnya orang tidak berani masuk. Tetapi kalau tidak ada pagare, wong ya syukur mlebu ae guys di kebune kita. Jadi wis ngene iki arang-arang gak apa-apa, sing penting ketok enek pagare guys. Nah, ketok enek pagare. Nah iki. Plastik ya. Kan nggih plastik ya. Nah, tanaman musiman itu kan enggak kena lampu kan enggak anu. Tujuannya plastik itu ben gak anu guys, biar enggak menyinari tanaman tetangga. Takutnya nanti kalau nyinari yo Bisa woh. gak iso woh Mas ya. Piye Mas carane ngecepne Mas? Nah, iki akeh sing takon carane ngecepne piye? Carane naneme. Naneme gur ngene iki, guys. Cukup di sini ya lah. Nah, gini. Nggak perlu Terus ditali ya, Mas. Ada yang bilang anu Mas, apa iku ngecepne sekitar 30 cm, 30 sampai 20 cm piye apa Mas? Wah, itu pasti mati. Pasti mati ya. Oh, Busuk Mas ya. busuk. Nah, itu busuk. Minimal ditaruh itu lebih gampang hidup. Lebih gampang hidup. Asalkan enak iki nih Mas, apa iki pringe iki lho. Nah, Ada buat tumpuan biar gak amblek guys. Nah, tujuannya seperti ini. Nah, ini loh guys, nandure ya ngene iki guys. Yang penting tanahnya itu lembab basah ya toh. Lek tanahnya kering yo tanaman apa saja yo mati guys. Nah, cuma kayak gini nih. fungsinya tali biar nggak gerak. Nggak Kalau goyang. hidup bergerak mati. Lah, ini loh. Iya toh guys. Nah, iki lho delon gur ngene iki lho guys, ngisore iki. Ngisore wis gur ngene iki lho. Nah, iki lho. Nanti ora ketok. Nah, iki. Berdincapne iki lho guys, kur-kur guys. Nah, dincapne kur-kur. Nah, Minimal sekitar paling 2 sentian lah. Minimal sekitar 2 cm. 2 cm Mas. Oh. 2 cm lah enggak enek tumpuannya ambruk Mas. Nah, iya makanya harus belum gawe pagar minimal harus ada tumpuan. Ada tumpuannya ya. Nah, itu biar maksimal hidupnya. Nah, itu. Dan juga perlu diketahui aja pas musim kemarau rek ya. Lek musim kemarau ya di pihak-pihak ini ya mah enggak ada air. Nah, Ya kalau telaten ngocor 2 hari sekali ya mungkin bisa. telaten ngocor Mas. Nah, Ini kerjaan mana ini? pekerjaan lagi ini guys. Ini kondisi dari luar ya. Kondisi dari luar setelah di pagar masih arang-arang guys. Masih arang-arang, enggak apa-apa ini untuk apa ya? Digawe nganu guys, gawe tanda sama orang kalau ada pagarnya kayak gini walaupun arang-arang nggak berani masuk guys orang guys. Nah, tapi setelah ini nanti mau Bayu es plastik loh guys, mau tak plastik soalnya kalau tidak di plastik sinarnya lampu nanti ganggu tanaman tetangga guys. Kalau di sini biasanya bajuk ya apa guys ya, pertumbuhannya bagus tapi nggak bisa buah, khususnya kedelai jagung apa nih Mas? Padi Minimal tanaman palawija lah. Kalau kena sinar lampu nggak bakalan bisa buah. Nggak bakalan bisa buah minimal. Kok minimal? Biasanya tanaman palawija. Nah, jadi kita bertetangga itu di sawah itu juga harus bisa ngerti guys, bisa ngerti sama tetangga. Entah itu tetangga bisa ngerti atau tidak, yang penting kita tetap berbuat baik. Nah, ini sebenarnya. Ini iya Mas, piye Mas? Ya hitungannya kan kita mencari rezeki, jangan sampai merugikan orang lain lah istilahnya. Lah itu loh, mencari rezeki nggak usah merugikan orang lain. Nah itu. Iki lho, lah iki turuse. Kayak apa Mas? Turuse iki lho, sing diketoki ngene-ngene iki guys. Nah iki yang ke atas ini, apa iki lek ngarani kenceng-kenceng guys. Nah, ini nggak ada cabang. Kalau cabang nggak hidup guys. Kalau cabang malah khusus pakai makan ternak. Nah, cabangnya nggih pakan ternak itu guys. Nah, Ini aja harus dibikin buang pakai makan ternak makan ternak. biar bisa lurus ke atas. Nah, itu. Ini kejeraminya belum dianu guys, belum diorat-arit, belum diratakan karena masih ngedum tenaganya. Nah, ngedum tenaganya. Ayo kita lihat ke sini. Nah, ini guys. Ini terus-terusnya guys ya, ada yang kecil, ada yang besar ya. Enggak apa-apa.
Nah jadi kayak gini. Jadi memang nandur randu itu ya angel-angel penak guys. Tanahnya itu basah terus nggak pernah kering juga nggak baik, nggak bagus, karena akan timbul jamur dan busuk. Terlalu kering juga nggak bagus, jadi ya sedang-sedang saja guys, sedang-sedang saja. Nah, gila guys, ini guys. Nah besok mastike guys ya, mastike besok tak sepilkan lagi videonya seperti apa. Nah contohnya cabang-cabangnya mau aku harus dibuain nih yo guys. Nah gini guys, ini guys. Nah, ayo kita lihat cabang-cabangnya ya. Iki nganu guys, iki apa jenenge pohon daun randu guys. Daun randu iki engko digo mulih guys. Nah iki cabang-cabangnya ini guys. Iki engko digo mulih di pakan ternak guys. Nah lah iki loh guys. Oh ini yang kecil-kecil ini turus ini, tapi masih kecil, tapi juga hidup guys, bisa ditanam. Berapa persen mas tingkat hidupnya? Nah, tingkat hidupnya biasanya tergantung cuaca guys, tergantung cuaca, bisa 80%, bisa 70%, bahkan bisa 50%, tergantung cuaca. Nah ini turusnya kayak gini nih. Nah, di video-video Bayu S kemarin juga ada turus-turus yang bagus-bagus itu ya, pilihan itu superan guys. Nah ini Bayu S di sini gawe pageri pokoknya nganu guys, pokoknya randu guys, turus guys. Nah, pokoknya randu turus. Nah, ini masih sampai sini, yang sebelah sana belum dipotongi ya, yang sebelah sana belum dipotongi karena nanti setelah dipotong pasti akan tumbuh tunas atau turus baru lagi seperti yang ada di depan ini, kayak gini guys. Ini sudah dipotong guys ya, ini tumbuh di sini. Ini dibiarkan saja, besok bisa kita manfaatkan lagi untuk pagar, untuk tanam buah naga lagi, untuk banyak pokoknya guys. Nah kayak gini nih. Nah. Oke, mungkin itu dari saya ya guys ya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana perawatan dan penanaman pohon randu, atau ada kurangnya penjabaran atau pemberitahuan dari Bayu S yang barusan, teman-teman bisa bertanya melalui kolom komen yang ada di bawah video ini. Semoga hal ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan wawasan teman-teman dalam dunia pertanian, khususnya mungkin petani buah naga atau petani-petani yang memakai tajar pohon randu. Oke, sekian dari Bayu S. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.